tarawih. Gimana nih? Ya, Bisik-bisik melihat tuntutan JPU 9 tahun seorang amat ini dari sosoknya gimana ya? ya kalau menurut saya tuh dengan tuntutan yang dia dapat sekarang 9 tahun itu nggak adil banget sih. Jangan sampai itu benar-benar sampai divonis 9 tahun. Karena dengan apa yang dia perbuat selama ini itu kayaknya nggak sesuai deh dengan kejanggalan-kejanggalan yang kemungkinan kita janggalkan juga ya dari masyarakat ya. Kan belum ada bukti bahwa memang dia benar-benar bersalah yang sesuai dapat hukuman tersebut. Secara nggak langsung dia pun bukan pengedar gitu. Bicara pengedar kan nanti hakim juga memutuskan dengan profesional lah dari tuntutan JPU. Banyak fakta yang membebankan dia, yaitu pernah masa lalunya dia dan dia berbelit-belit. Nah, lihat dari persidangan seorang masyarakat sendiri gimana? Kalau bicara soal masa lalu, ya semua orang itu kan namanya juga manusia kan gak ada yang sempurna. Tapi kan bukan berarti dia merugikan orang lain atau menjahati orang lain ya, lebih ke menyiksa diri dia sendiri. Mungkin dia saat seperti itu ya memang yang kita kan gak ada yang tahu ya kondisi mental jiwanya dia saat itu lagi bagaimana sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Cuman kalau menurut saya bukan berarti saat ini dia dapat hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang sesuai dari maaf ya pihak kepolisian, karena sampai saat ini belum ada bukti bahwa dia benar-benar melakukan tindakan yang sekarang dia dapat tuntutan 9 tahun. Itu kan menurut saya hukuman yang harusnya dipantaskan buat pengedar. Bicara soal masa lalu dia, itu kan hanya sebuah masa lalu dan kita nggak bisa ngejudge juga ya. Jangan sampai disangkut pautkan masa lalu dengan yang sekarang juga, karena justru kita harus bisa menilai, dan aku yakin kalian masyarakat udah pada pinter sih melihat kejanggalan semua ini gitu. Dan saat ini kita sebagai masyarakat semua perlu bukti dari pihak polisian bahwa sesuai yang dia dapat hukuman saat ini tuntutan 9 tahun, benar ada buktinya itu sesuai hukuman yang dia dapat gitu sih. Kamu dalil tuntutan ini kan hakim, kebijakannya dapat di hakim nanti dengan prosesnya kebijakan dia, tapi dia mengaku bahwa dia itu pemakaian. Nah, harusnya gimana? Iya, kalau menurut saya kalau pemakai ya aku nggak bisa bilang bahwa dia benar apa enggak. Kalaupun memang iya, tapi nggak seharusnya dia dapat tuntutan 9 tahun dong. Kan itu dia bukan pengedar. Dan terlepas dari semua itu, kayak misalkan fitnah, mungkin ada kefitnahan dari dia atau kejahatan yang dia dapat, entah itu terjebak atau apapun, yang kita nggak tahu ya, yang sampai saat ini belum ada speak up ataupun pembuktian gitu. Jadi ya kita pun masih janggal semua, dan kita masih menyangka kamar ini memang sosok yang baik gitu loh. Itu sih. Namun juga dia membilang bahwa dia juga tobat dan mengakui kesalahan dan dia ingin nanti berubah. Nah, itu gimana dengan hakim itu harus melihat itu ya dengan hukumannya nanti ya? Pasti dong. Ya sekarang jangan lihat nanti berubah, sekarang aja dia udah berubah kan. Dengan lihat perkembangan dia sekarang, mungkin kalau orang lain bisa udah gila. Dia sekarang karena dia punya iman, ketakwaan dia sama Allah yang menurut saya tuh dia selama ini juga ibadahnya insya Allah ya kayak kuat banget, sehingga dia mungkin kalau orang lain tuh bisa kena gangguan jiwa ya, atau bisa jadi orang gila, tapi kayak dengan saat ini dia tuh masih tetap berusaha tegar, walaupun dibalik semua itu ya pasti habis-habisan mental dia kena. Cuman karena dia punya iman yang kuat, pasrahin semua ke Allah, sehingga dia akan sekarang dia lebih menghadapi masalah ini akan lebih jauh lebih sabar sih. Kesabaran dia dengan ada orang di belakang dia yang umurnya retak, namun dari sisi dokter Ibu Angkat tetap mau membantu dia, gimana nih? Ya kalau dengan rumor masalah Ibu Angkat ya, Ibu Angkat dan dokter kasihnya sendiri. Ya alhamdulillah, harapan saya terus dapat dukungan dari dokter Kamelia dan Ibu Angkat. Itu berhak dia dapat. Siapa lagi yang mendukung dia? Kan orang dia saat ini, maaf ya, kalian tahu dia udah kehilangan orang tua, istri, bahkan jauh dari anaknya. Siapa lagi yang dia butuhkan? Ya sekarang dengan adanya dokter Kamelia dan Ibu Angkat, itu adalah salah satu orang support yang bisa membantu dia, baik itu dalam membantu dukungan support semangat untuk psikisnya ataupun dalam hukuman supaya ringan gitu sih. Jadi intinya melihat dari sosok Ramadan yang banyak
karena atau dengar tuntutan 9 tahun, harusnya orang-orang di dekat dia tuh tetap support ya. Ya pasti dong. Karena ya tanpa kita harus minta support, yang masyarakat udah pada pinter ya. Udah sampai saat ini sih yang saya lihat banyak banget dukungan buat Kak Marzoni. Karena kita juga bisa ngerasain gitu. Kita juga nggak sebodoh itu kan. Jadi kita menganalisa semuanya, berhak, pantas Kamar ini dapat hukuman yang lebih ringan, nggak 9 tahun ya. Jadi dimohon untuk pihak jaksa atau hakim, berikanlah hukuman untuk Kamar ini sesuai apa yang dia perbuat benar-benar, bukan karena, mohon maaf, kemungkinan aku nggak tahu itu jebakan ya atau kejahatan di belakang semua itu. Namun kan di saat tuntutan itu dia sempat mendekati seorang dokter tidak mau putus dan tetap menjalani hubungan itu. Gimana perasaan orang itu melihat hubungan kata itu? Ya karena harus sih, mereka kan saling mencintai. Mereka saling mencintai, mereka saling suka. Ya terlepas dari semua itu, mereka saling support gitu. Dan itu berhak didapatin oleh Kamar. Kalau bisa nanti ada tambah lagi dukungan buat Kamar. Baik itu dari pihak keluarga atau masyarakat yang lain yang bisa membantu, sama seperti dokter Kamelia dan ibu angkatnya yang membantu dia. Jadi intinya harapan orang di sini untuk hakim sendiri apa? Ya harapannya yang pasti keringanan dong, jangan sampai tuntutan 9 tahun, karena kan dia bukan pengedar. Yang pasti dapat hukumannya sesuai dengan tindakannya, jangan sampai ada yang dibuat-buat atau fitnah buat dia. Kalau bisa bebas secepatnya. Saya yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat Kamar. Semua itu akan terungkap semua, karena Kamar ini adalah orang yang baik. Baik, kalau pikiran seorang di sini apa baik, apa harus berubah, apa baik, apa gimana kan kita kamera pemakai itu itulah penghadapan jelek seperti itu. Oke, sekarang gini deh, manusia itu semua punya dosa, cuman dosanya beda-beda, ya kan? Mungkin yang Kamar buat ini adalah dosa yang terlihat, orang jadi pada tahu gitu kan. Kalau kita bicara soal ini, dia kan nggak merugikan kita nih, dia nggak menjahati kita semua, dia hanya merugikan diri dia sendiri. Mungkin dengan kondisi dia yang lagi saat itu lagi mental jiwa dia lagi keganggu, sehingga dia nekat melakukan semua itu. Walaupun itu adalah tindakan yang tetap salah ya. Kalau menurut saya, dia tuh, kita nggak pantas untuk ngejudge dia. Dia adalah salah, nggak gitu. Dia pasti berubah. Sekarang itu juga ada perkembangan, dia kelihatan berubah kok. Seperti itu ya. Jadi kayak pantaslah dia dapat hukuman yang ringan, support dari kita semua, karena dia adalah sejatinya laki-laki yang mengakui kesalahan dengan kebenaran yang dia berusaha saat ini bahwa dia benar. Jadi intinya nanti kalau dia sudah tidak menjalani hukuman, harus bisa berkreasi lagi untuk sebagai pemain. Pasti dong, karena kan dia punya prestasi banyak. Dia kan terkenal bukan karena kasus sebelumnya ya, dia memang karena dia karya dia, karena seni dia, prestasi dia. Ya pantas lah, setelah misalkan alhamdulillah dia secepatnya bebas, ya dia harus bisa untuk memanfaatkan bakat dia lagi gitu. Dan karena kita semua juga sayang sama beliau, kangen sama beliau tampil di layar TV gitu sih. Apalagi adik dia sebagai adiknya pingin di lebaran ini atau di lebaran depan merayakan barengnya. Betul, untuk saya masalah lebaran, siapa sih namanya keluarga, ya kita aja bukan keluarga dari beliau, harapan kita beliau bisa merasakan hari lebaran sama seperti kita dong. Kita sedih dong dengan merasakan hal itu, ya apalagi keluarganya gitu. Jadi keluarga itu pasti butuh dia banget untuk di momen lebaran. Semoga tahun depan Kamar bisa kumpul bareng keluarga, dapat hukuman kebebasan yang ringan sesuai dengan tindakan seadil-adilnya. Makasih.